Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi baru MTSN 12 Cirebon? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kalian memasuki matsama hari yang ketiga dan hari ini pula Ibu akan menyampaikan materi. Tapi sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini biodata Ibu. Nama Ibu Adik Damayanti, tempat tanggal lahir Cirebon 4 Juni 1982, alamat Desa Panggangsari, pendidikan S1 yang ditempuh di STKIP Yasika Majalengka, mapel yang diampu yaitu prakarya dan matematika, dan nomor handphone yang bisa dihubungi adalah yang tertera di layar monitor. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai keterampilan. Selama kalian berada di MTSN 12 Cirebon ini, kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu, diantaranya mengenai keterampilan. Adapun tujuan diadakannya pembelajaran keterampilan ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah salah satu media untuk berekspresi. Maksudnya, dengan belajar keterampilan, kalian dapat berekspresi sesuai dengan keinginan dan daya kreativitas kalian. Berikutnya, tujuan pembelajaran keterampilan yaitu melatih keterampilan memanfaatkan media yang ada. Maksudnya, dengan belajar keterampilan juga diharapkan kalian lebih peka dalam melihat potensi yang ada, terutama potensi di sekitar daerah kalian sendiri. Yang ketiga, tujuan diadakannya pembelajaran keterampilan yaitu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Maksudnya adalah jika suatu saat nanti kalian dewasa, diharapkan kalian dapat mengembangkan daya kreativitas untuk membuka peluang usaha untuk kalian sendiri atau masyarakat luas. Adapun jenis-jenis keterampilan yang dapat kalian pelajari selama kalian berada di MTSN 12 Cirebon ini adalah keterampilan mengolah kain perca. Apa sih kain perca itu? Kain perca adalah kain sisa atau limbah yang biasa ada di tukang jahit atau penjahit itu ya. Nah, kita bisa mengolahnya kain-kain perca ini untuk dijadikan keset ya. Nah, ini contoh keset yang sudah diproses ya, dari kain perca diproses menjadi keset yang cantik. Nah, berikutnya masih dari kain perca kita dapat berkreativitas lagi dengan cara membuat masker. Nah, ini contoh masker yang dibuat dari kain perca. Jadi kain percanya masih bisa kita manfaatkan, tidak dibuang begitu saja. Apalagi kain perca termasuk limbah anorganik atau yang tidak mudah terurai. Berikutnya, selain kain perca, kita juga akan belajar membuat kerajinan dari manik-manik. Nah, ini masih ada hubungannya dengan masker nih. Ini untuk para hijaber ya, kalau pakai masker bentuknya earloop seperti ini memang agak repot ya. Jadi untuk mempermudahnya kita dapat menggunakan konektor masker. Nah, ini kita dapat membuat konektor masker yang lebih kekinian. Kita dapat membuatnya dari bahan manik-manik. Berikutnya, kita juga akan berkreasi dengan benang. Kita akan membuat sulaman dari benang. Nah, ini adalah contoh sulaman tusuk hias ya, macam-macam tusuk hias yang akan kita pelajari selama kalian belajar di MTSN 12 Cirebon ini. Macam-macam tusuk hias ini bisa kalian aplikasikan ya, entah itu di baju atau di, misalnya ini adalah taplak meja ya, taplak meja yang dikombinasikan dengan sulaman benang ya. Kalian di sana bisa menulis nama kalian dengan sulaman benang atau membuat bunga dan hiasan-hiasan lainnya. Berikutnya, selain kita membuat sulaman benang, kita juga akan belajar membuat batik ya. Batik yang akan kalian pelajari selama di MTSN 12 Cirebon ini adalah batik malam dingin dan batik jumputan. Itu macam-macam batik yang akan kalian pelajari selama sekolah di MTSN 12 Cirebon. Berikutnya kita juga akan belajar menganyam ya. Kita akan belajar keterampilan menganyam. Bahan yang akan kita anyam adalah
rotan, tapi rotan yang kita anyam bukan rotan alami. Bentuknya adalah rotan sintetis atau rotan tiruan. Ini contoh produk yang sudah pernah dihasilkan oleh kakak-kakak kelas kalian, ya. Ini contoh anyaman dari rotan sintetis. Selain dari rotan, kita juga akan berkreasi dengan kayu. Nah, ini contoh kerajinan kayu, ya, yang sudah dihasilkan juga oleh kakak-kakak kalian terdahulu. Ini kita akan belajar membuat gantungan kunci yang bisa dicantumkan nama kalian di situ, ya. Nah, kita juga akan belajar membuat jam dinding yang bisa kalian pasang di rumah kalian atau di kelas kalian. Berikutnya, selain menganyam rotan, ya, kita juga akan belajar menganyam tali, ya. Nah, anyaman tali atau biasa disebut dengan kerajinan mekrem ini asalnya itu awalnya dari Turki. Nah, kita dapat dalam mempelajarinya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu salah satunya adalah untuk membuat gantungan pot, ya. Untuk pot bunga yang digantung, kita dapat membuat media gantungannya dengan menggunakan kerajinan tali temali atau disebut dengan mekrem. Nah, itu beberapa jenis kerajinan yang akan kalian pelajari selama kalian berada di MTSN 12 Cirebon. Nah, diharapkan dengan keterampilan belajar keterampilan ini kalian bisa sukses seperti suatu saat nanti kalian bisa sukses seperti kisah-kisah berikut ini. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, pengusaha-pengusaha yang berbasis keterampilan, pengrajin, ya, yang sukses sampai mendunia. Mereka mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang cukup banyak, ya, dengan kemampuan keterampilannya. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar keterampilan, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.